Selamat siang semuanya. Sekarang kita membahas tentang hukum ketenagakerjaan ya. Mungkin langsung saja kita bahas tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya itu satu, untuk memahami dan menjelaskan konsep hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua juga menjelaskan asas hukum istilah ketenagakerjaan. Yang ketiga juga memahami kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum di Indonesia. Oke, lanjut. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Jadi hukum ketenagakerjaan itu adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja juga. Oke, lanjut. Ada asas-asas hukum ketenagakerjaan. Ini ada dibagi menjadi 5. Ada asas keadilan, yang kedua ada asas keseimbangan, yang ketiga ada asas kemanusiaan, yang keempat ada asas perlindungan, yang kelima ada asas kepastian hukum. Yang juga ada istilah dalam ketenagakerjaan. Jadi istilahnya itu umumnya digunakan dalam konteks pekerja sektor informal. Pekerja juga istilah umumnya untuk orang yang bekerja. Pegawai biasanya juga digunakan untuk pekerja sektor pemerintahan. Dan juga karyawan. Karyawan biasanya digunakan dalam sektor swasta. Juga kedudukan hukum ketenagakerjaan. Jadi hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum perdata yang bersifat khusus ya, yang mengatur hubungan kerja, yang melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dan pemberi kerja dalam sistem hukum nasional. Ada juga di sini peraturan yang terkaitnya itu ada di UUD 1945 di pasal 27 ayat 2. Ada juga di UU nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada juga di UU Cipta Kerja, dan ada di PP dan Permenaker yang terkait juga. Lanjut ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu hukum ketenagakerjaan sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang. Pemahaman terhadap konsep, asas, dan istilah dalam hukum ketenagakerjaan akan membantu mahasiswa dalam praktik hukum di masa depan nanti. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak Dike, tapi ini ketenagaan masih tentang ketenagakerjaan, tapi mungkin nggak disinggung dari presentasi. Tapi ini umum gitu pertanyaannya. Kenapa di Indonesia teh banyak pengangguran, padahal udah banyak kayaknya gitu. Kenapa di Indonesia itu banyak pengangguran? Padahal udah kayak kata gini. Oh, itu biasanya penyebabnya dari pengangguran di Indonesia antara lain itu karena jumlah penduduknya yang terlalu besar, sama ketenagakerjaannya yang kurang lapangan kerja. Ya, lapangan kerja kurangnya lapangan kerja juga. Siap, Pak Dike. Mungkin boleh? Saya ingin bertanya untuk lebih jelasnya, apa itu undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia? Apa itu undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia? Jadi itu undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia itu adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha dan pengusaha. Salah satunya UU yang paling penting adalah UU nomor 13 tahun 2003 yang tadi tentang ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui UU Cipta Kerja.
Mungkin segitu saja dari pembahasan hari ini ke ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disingkat PHK. Kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang ke-1, memahami konsep hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Yang kedua, menjelaskan PHK dan bentuk-bentuknya. Oke, langsung aja. Pengertian hubungan kerja. Biasanya banyak yang tanya pengertian hubungan kerja itu apa. Jadi pengertian hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada juga pihak-pihak dalam hubungan kerja, itu ada pekerja atau buruh, orang yang bekerja menerima upah, ada juga pengusaha atau majikan yang pihaknya itu mempekerjakan pekerja dan membayar upah. Ada juga jenis-jenis hubungan kerja itu dibagi dua menjadi satu, perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disingkat itu PKWT. Yang kedua ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang biasa disingkat PKWTT. Sini ada juga hak dan kewajiban pekerja. Ada dibagi jadi 3. Yang hak itu ada menerima upah, haknya itu. Yang kedua ada perlindungan kerja juga. Yang ketiga ada jaminan sosial. Ada juga kewajibannya itu dibagi menjadi 2. Ada kewajiban melaksanakan pekerja dan menaati peraturan perusahaan. Ada juga hak kewajiban pengusaha. Hak kewajiban pengusaha itu pengusaha meminta hasil kerja yang nyata atau menetapkan aturan kerja juga. Kewajibannya itu kewajiban pengusaha membayar upah. Ada juga memberikan jaminan sosial dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Pengertian PHK. Jadi pengertian PHK itu atau yang lebih jelasnya pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Ada juga alasan PHK. Alasan PHK itu ada beberapa. Tanggal 5 ada 1 perusahaan yang tutup. Kedua ada efisiensi. Ketiga ada pelanggaran disiplin berat. Keempat ada permintaan pekerja juga biasanya yang ingin keluar. Ada juga yang kelima masa kontrak yang habis. Bentuk-bentuk PHK itu dibagi menjadi 4. Kita ambil saja segini. 1 ada PHK sukarela. Yang kedua ada PHK karena kesalahan pekerja yang kurang fokus mungkin dari segi pekerjaannya. Ada juga dari PHK karena efisiensi. Ada juga karena PHK karena keadaan yang memaksa atau biasa yang mendesak gitu. Kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang hubungan kerja dan PHK penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil antara pekerja dan pengusaha. Mungkin ada pertanyaan dari sekarang. Saya Boleh? apa saja syarat sahnya perjanjian kerja? Perjanjian kerja yang sah jika memenuhi kesempatan kedua belah pihak sama cakapan hukum
ada pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan atau ketertiban yang umum juga. Ini ada lagi. Siapa? Boleh? Apa saja alasan yang digunakan untuk melakukan PHK? Beberapa itu ada perusahaan yang bangkrut Ya. atau efisiensi ya. Ada juga yang pekerja yang melakukan pelanggaran berat yang kayak tadi ada, atau masa kontrak yang habis. Mungkin segitu saja pembahasan sekarang. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Para pembelajaran sekarang kita membahas tentang perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Mungkin kita langsung bahas aja tentang perjanjian kerja. Itu perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan itu, definisi perjanjian kerjanya itu kesempatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban. Ada juga syarat sah perjanjian kerja yang menurut hukum di Indonesia. Isi perjanjian kerja itu ada identitas para pihak atau jabatan, upah, hak, dan kewajiban. Biasanya jenis perjanjian kerja jenis perjanjian kerja itu ada waktu tertentu atau biasa singkat PKWT, dan tidak tertentu itu yang biasa disingkat PKWT. Ada juga bentuk perjanjian kerja. Bentuknya itu ada yang tertulis, ada juga yang lisan. Kita lanjut saja. Peraturan perusahaan atau yang bisa disingkat PP. Satu, ada konsep. Jadi peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat dan tata tertib perusahaan. Ada juga fungsi. Fungsi itu sebagai pedoman hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan. Ada juga isi peraturan perusahaan yang meliputi hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, tata tertib kerja, dan sanksi. Ada juga harus disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat. Oke, lanjut saja ke perjanjian kerja bersama atau yang biasa kita singkat itu PKB. Di sini ada definisi. Jadi definisi itu kesepakatan hasil perundingan antara serikat kerja dan pengusaha. Ada juga fungsi. Jadi fungsi itu mengatur syarat kerja dan hubungan industrial secara kolektif. Isi PKB itu lebih menguntungkan dibanding peraturan perundang-undangan. Juga ada prosedur pembuatan. Jadi prosedur pembuatannya itu negosiasi, penyusunan draft, pendaftaran ke dinas tenaga kerja. Ada juga yang berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Mungkin segitu saja pembahasannya, karena ini memang agak sedikit juga. Mungkin ada yang mau nanya dari pembahasan yang tadi? Saya Pak. Boleh? Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja yang kerja menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Jadi
perjanjian kerja itu adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Biasanya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Baik. apa saja jenis perjanjian kerja yang diakui dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia? Yang diakui itu yang kayak tadi ada di PKWT, yang singkatannya yang dari perjanjian kerja dan waktu tertentu, berlaku untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara atau musiman dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Sama ada juga di PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang berlaku untuk pekerja tetap tanpa batas waktu dengan masa percobaan maksimal itu 3 bulan. Mungkin segitu saja pembahasan kita sekarang. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, tutup aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.